Selamat datang kembali di Kembang Sarjana Film. Kali ini kita bakal membahas alur cerita film High Five 2025 yang penuh aksi, ketegangan, dan kekuatan super yang bikin kita pengen transplantasi organ juga. Bayangin deh, jantung, paru-paru, bahkan kornea bisa bikin orang tiba-tiba jadi superhero. Di video ini, kita bakal bahas setiap detik cerita, mulai dari awal yang misterius, karakter-karakter unik yang super keren, sampai klimaks yang bikin deg-degan. Jadi siap-siap, ambil cemilan, duduk santai, dan jangan sampai ketinggalan satu momen pun. Karena tiap adegan ada rahasia dan twist yang bakal bikin kalian bilang, waduh, gila banget. Oh my god! Cerita dimulai dengan menampilkan tim medis yang tengah menangani jasad seorang pria misterius yang tidak diketahui identitasnya. Setelah memastikan beberapa organ tubuhnya masih layak untuk didonorkan, para dokter pun bersiap melakukan proses pengambilan organ. Namun, mereka sempat kebingungan saat melihat sebuah tato aneh di pergelangan tangan pria tersebut. Tak berselang lama, rasa bingung itu berubah menjadi ketakutan ketika tubuh pria itu perlahan hancur dan lenyap terbang menjadi abu. Beberapa waktu setelah kejadian tersebut, kita diperlihatkan seorang remaja bernama Wan Seo yang baru saja menyelesaikan operasi transplantasi jantung. Aneh dan mengejutkan, saat menjalani kontrol pasca operasi, ia sama sekali tidak mengalami efek samping apapun seperti pasien lainnya. Seusai menjalani kontrol rutin, Wan Seo berbincang dengan ayahnya, Jong Min. Dari percakapan itu terungkap bahwa kakek dari pihak ibunya meninggal akibat penyakit jantung, sementara Wan Seo sendiri sudah lama berhenti sekolah karena kondisi yang sama. Meski kini jantungnya telah kembali sehat, Jong Min tetap keras melarang putrinya melakukan aktivitas berat karena trauma kehilangan istri sekaligus ibu Wan Seo akibat penyakit tersebut. Dalam percakapan itu, Jong Min menyadari munculnya tanda menyerupai tato di pergelangan tangan Wan Seo. Namun mereka menganggapnya hanya sebagai efek samping operasi. Padahal, tato tersebut merupakan petunjuk awal bahwa jantung donor itu bukan berasal dari orang biasa. Di sisi lain, Wan Seo kembali mengunjungi dunia Taekwondo tempat ayahnya mengajar. Dahulu, Wan Seo merupakan juara turnamen, namun karirnya harus terhenti total akibat penyakit jantung yang dideritanya. Kini setelah kondisinya pulih, ia diam-diam mencoba beberapa teknik bersama seorang bocah, karena masih dilarang keras oleh ayahnya. Tanpa disangka, Wan Seo mulai menyadari bahwa kekuatan fisiknya telah meningkat secara drastis. Wan Seo mampu berlari jauh lebih cepat, melompat sangat tinggi, bahkan menghentikan kendaraan yang hampir terguling akibat ulahnya sendiri. Meski diliputi kebingungan, Wan Seo memilih merahasiakan kemampuan tersebut dari sang ayah. Namun, aksinya saat berlari dengan kecepatan luar biasa terekam kamera dan videonya pun viral di YouTube. Rekaman itu menarik perhatian seorang pria bernama Jisung, yang kemudian membuntuti Wan Seo. Sayangnya, keberadaannya segera disadari, hingga Wan Seo refleks menyerangnya. Setelah situasi mereda, Jisung menjelaskan bahwa dirinya tidak berniat jahat. Ia pun mengaku mendadak memiliki tanda menyerupai tato di pergelangan tangan setelah menjalani transplantasi paru-paru. Jisung kemudian memperlihatkan kekuatannya, yakni mampu menciptakan hembusan angin kencang hanya dengan satu tiupan. Dari kejadian itu, mereka menyimpulkan bahwa kekuatan super tersebut muncul berkat organ transplantasi yang mereka terima. Tanpa mereka sadari, organ-organ itu sebenarnya berasal dari pria misterius tak dikenal yang muncul di awal film. Karena donor organ tersebut tidak hanya satu, Wan Seo dan Jisung pun sepakat untuk mulai mencari para penerima organ lainnya bersama-sama. Di tempat lain,
Seorang pria bernama Gidong ternyata memiliki kemampuan memanipulasi perangkat elektronik hanya dengan menjentikkan jari. Kekuatan itu muncul sejak ia menerima transplantasi kornea, dan kemampuan tersebut membuat hidupnya mendadak berubah, karena ia bisa mengutak-atik mesin slot dan sistem lotre sesuka hati. Di sisi lain, di sebuah kuil yang tampak mewah, Chunhua meyakini bahwa ayahnya, Yongchun, sudah berada di ujung hidupnya dan mulai bersiap menerima warisan. Namun setelah menjalani transplantasi pankreas, kondisi Yongchun justru berbalik drastis. Bukan hanya pulih, ia malah terlihat jauh lebih sehat dan penuh tenaga dibanding sebelumnya. Sesuatu yang membuat Chunhua merasa janggal. Ia kemudian menemui dokter pribadi ayahnya, Dr. Song, yang menduga bahwa pemilik pankreas tersebut memiliki struktur tubuh yang sangat tidak biasa. Sejak saat itu, Chunhua mulai mencurigai bahwa organ yang diterima ayahnya berasal dari sosok dengan kemampuan luar biasa. Ia belum mengetahui bahwa seluruh organ tersebut sebenarnya berasal dari satu pria misterius yang tubuhnya menghilang tanpa jejak. Seiring waktu berjalan, Wan Seo mulai terbiasa dengan kekuatan barunya. Bahkan, berkat kemampuan fisiknya yang meningkat, ia berhasil menjuarai sebuah lomba lari. Suatu hari, saat Wan Seo dan Jisung sedang berkumpul membahas rencana untuk mencari penerima organ lain, tiba-tiba muncul seorang ibu penjual yogurt keliling bernama Seon Yeo. Ia bercerita bahwa tubuhnya kini terasa jauh lebih sehat sejak menjalani transplantasi ginjal. Ketika Wan Seo mengamatinya lebih dekat, ia menemukan tanda samar menyerupai tato di tubuh Seon Yeo, menandakan bahwa ia juga merupakan penerima organ super. Mereka pun duduk bersama sambil menikmati makanan. Berbeda dengan Wan Seo dan Jisung yang sudah mulai memahami kemampuan masing-masing, Seon Yeo belum menyadari kekuatan khusus yang dimilikinya. Ia hanya merasa kulitnya kini tampak lebih cerah dan sehat, membuatnya terlihat jauh lebih segar dibanding ibu-ibu seusianya. Tak lama berselang, Gidong muncul dan langsung memperkenalkan diri. Dengan kemampuannya mengendalikan perangkat elektronik, Gidong bahkan bisa mengakses data pribadi Wan Seo dan yang lainnya, termasuk fakta bahwa mereka adalah penerima organ khusus. Ia juga mengaku mampu melacak keberadaan mereka melalui tanda tato masing-masing. Setelah itu, keempatnya berbincang santai mengenai kemungkinan membentuk sebuah tim dengan kekuatan luar biasa. Namun suasana berubah ketika Jisung dan Gidong mulai berdebat mengenai cara paling efektif untuk menemukan para penerima organ lainnya. Di waktu yang sama, Chunhua terus memperhatikan perubahan drastis pada kondisi Yongchun yang kini terlihat sepenuhnya pulih dan penuh tenaga. Tak banyak yang tahu bahwa Yongchun merupakan pemimpin sebuah kelompok besar beraliran sesat dengan jumlah pengikut yang sangat banyak. Seusai memimpin ritual mereka, ia berbincang dengan saudara kandungnya, Byong-chun. Percakapan itu membuka luka lama, karena Yongchun tak pernah melupakan kekerasan yang ia alami saat dirinya masih terbaring lemah. Selama masa sakitnya, Yongchun ternyata masih dapat mendengar pembicaraan orang-orang di sekitarnya. Dari situlah ia mengetahui rencana licik Byong-chun, termasuk upaya merebut bisnis farmasinya ketika ia berada di ambang kematian. Amarah yang terpendam akhirnya meledak, dan pertengkaran mereka berujung pada kejadian aneh di luar nalar. Ketika Yongchun mencengkeram leher saudaranya, tubuhnya justru tampak semakin muda, sementara Byong-chun menua secara cepat hingga rambutnya berubah putih. Untuk memastikan apa yang terjadi, Yongchun menyentuh tanaman di sekitarnya, dan tanaman itu seketika mengering serta membusuk. Dari kejadian tersebut, Yongchun memahami kekuatan barunya, kemampuan mempertahankan masa muda dengan menyerap energi kehidupan dari makhluk lain. Kisah kemudian beralih pada Yakseon, seorang mandor pabrik yang diam-diam memiliki ketertarikan khusus terhadap Yongchun. 시간도 지키는 게 내가 하는 법입니다. 형님이 구해줄 겁니까? 구원도 못 받고. Suatu hari, salah satu pekerja di pabrik mengalami kecelakaan akibat peralatan kerja yang sudah tidak layak digunakan. Tanpa sepengetahuan siapapun, Yakseon diam-diam memanfaatkan kekuatannya untuk memindahkan luka tersebut. Namun sebagai efek samping, tubuh Yakseon justru merasakan rasa sakit yang sama. Meski begitu, rasa sakit itu dapat ia redakan dengan mudah hanya dengan meneguk segelas air putih. Di lokasi lain,
Chunhua membahas kejadian aneh yang menimpa Byung Chun bersama Dr. Song. Dari penjelasan dokter tersebut, Chunhua akhirnya menyadari bahwa ayahnya memperoleh kekuatan luar biasa sebagai dampak dari transplantasi organ khusus. Menyadari besarnya potensi kekuatan itu, Chunhua pun mulai mengambil langkah ekstrim. Ia memerintahkan orang-orang kepercayaannya untuk memburu seluruh penerima organ tersebut dengan tujuan merebut organ-organ itu dan mendapatkan kekuatan serupa. Beberapa waktu kemudian, Gidong justru terjebak masalah setelah ketahuan oleh pemilik mesin judi. Selama ini, ia diam-diam menggunakan kemampuannya untuk memenangkan jackpot berulang kali hingga menyebabkan mesin-mesin tersebut rusak. Murka dengan kerugian yang ditimbulkan, pemilik tempat itu menuntut Gidong bertanggung jawab. Dalam situasi terpojok, Gidong secara diam-diam memanfaatkan kekuatannya untuk membuat grup WhatsApp dan mengirim pesan darurat ke ponsel Wanseo, Jisung, dan Seonnyeol, meminta bantuan secepatnya. Usai menerima pesan itu, ketiganya langsung bergerak menuju lokasi. Namun setibanya di sana, mereka sempat gugup ketika harus berhadapan dengan para pria bertubuh besar penjaga kasino. Beruntung, Wanseo dengan cepat mengambil inisiatif. Ia sengaja memancing Jisung agar bersin sekuat mungkin. Tanpa diduga, hembusan bersin tersebut berubah menjadi angin dahsyat yang langsung menghantam pemilik kasino beserta anak buahnya. Berkat kekacauan itu, Gidong berhasil melepaskan diri dan kabur bersama mereka. Sayangnya, pelarian tersebut belum berakhir. Mobil milik bos kasino segera mengejar dari belakang. Sementara di saat yang bersamaan, pasukan suruhan Chunhua juga memburu kelompok Wanseo untuk menangkap para penerima organ super. Dalam keadaan genting itu, Wanseo memanfaatkan gerobak penjual yogurt milik Seonnyeol sebagai sarana pelarian. Kejar-kejaran pun tak terhindarkan. Dengan kecepatan luar biasanya, Wanseo mendorong gerobak tersebut hingga mereka akhirnya berhasil menjauh dari kejaran kedua pihak. Setelah berhasil meloloskan diri, ketegangan justru muncul di antara mereka. Gidong dan Jisung terlibat pertengkaran sengit hingga emosi Gidong memuncak. Ia membongkar masa lalu Jisung sebagai penulis skenario yang pernah menjiplak karya orang lain, sekaligus menyindir kehidupannya yang serba kekurangan dan masih bergantung pada ibunya. Konflik itu semakin memanas saat Jisung kehilangan kendali. Ia mencoba mengerahkan kekuatannya dengan meniup gerobak yogurt, namun tindakannya justru berakibat fatal. Gerobak tersebut melaju tanpa kendali dan tidak sengaja menabrak Sanyo. Situasi pun berubah kacau. Menyadari pertengkaran hanya akan memperburuk keadaan, mereka akhirnya memilih berpisah sementara waktu demi meredakan konflik yang terjadi. Sesampainya di rumah, Wanseo menangis di depan Jongmin. Ia merasa kecewa karena baru saja punya teman tapi malah tukaran. Wanseo mengungkapkan bahwa sikap ayahnya yang terlalu protektif membuatnya sulit memiliki teman. Mendengar curahan hatinya, Jongmin pun akhirnya meminta maaf karena telah membuat putrinya merasa kesendirian selama ini. Pada hari berikutnya, sebuah ledakan hebat mengguncang pabrik tempat Yosan bekerja. Asap hitam pekat menyelimuti area pabrik, membuat sejumlah pekerja terjebak di dalamnya. Secara kebetulan, kelompok Wanseo yang sebelumnya sempat berselisih dan kini telah berdamai, berada tak jauh dari lokasi kejadian. Begitu mendengar dentuman ledakan, mereka segera berlari menuju pabrik untuk memberikan pertolongan. Dengan kerjasama yang solid, Wanseo dan Jisung berhasil mengevakuasi salah satu anak buah Yosan yang mengalami sesak napas akibat menghirup gas beracun. Setelah bawahannya terselamatkan, giliran Yosan yang merasakan efek samping dari kekuatannya sendiri dan mulai kesulitan bernapas. Menyadari kondisi kritis tersebut, Gidong bergegas mencari air minum di dalam pabrik agar Yosan bisa pulih. Di tengah kekacauan, Yosan tanpa sengaja menyentuh tubuh Jisung secara bersamaan. Ajaibnya, ia mampu menyalurkan kekuatan Jisung ke tubuhnya sendiri. Karena kemampuan Jisung berkaitan dengan oksigen, Yosan akhirnya bisa bernapas kembali. Dari peristiwa itu, mereka pun menyadari bahwa kekuatan Yosan memungkinkan pemindahan energi dari sesama penerima organ super. Namun keadaan belum sepenuhnya aman. Jisung menyadari Gidong tak kunjung kembali. Ia segera mencarinya dan menemukan Gidong tersesat di area yang dipenuhi gas berbahaya.
Kondisinya melemah akibat kekurangan oksigen. Tanpa ragu, Jisung memberikan napas buatan hingga kondisi Gidong perlahan membaik. Setelah berhasil selamat dari insiden pabrik, kelompok Wanseo berbincang dengan Yosan. Dari percakapan tersebut, terungkap bahwa Yosan ternyata merupakan penerima transplantasi hati. Keesokan harinya, Yosan kembali ke tempat kerjanya dan tanpa sengaja berada dalam satu lift bersama pimpinan perusahaan, yang ternyata adalah Yeon Chun. Keduanya sempat berkenalan secara singkat. Dari pertemuan singkat itu, Yeon Chun secara tak langsung menyadari keberadaan tato di lengan Yosan dan langsung mengetahui bahwa Yosan merupakan penerima organ dari Super Alpha. Sebaliknya, Yosan juga melihat perubahan pada fisik Yeon Chun yang tampak semakin muda dan bugar. Sejak saat itu, Yeon Chun mulai menaruh minat pada kekuatan yang dimiliki Yosan. Benar saja, pada malam harinya, anak buah Chunhua berhasil menculik Yosan. Terungkap bahwa Yeon Chun berniat mengambil sebagian hati Yosan agar ia dapat memperoleh kekuatan yang sama. Atas perintah Yeon Chun, Dr. Song pun dipaksa melakukan operasi. Meski obat bius tidak mempan pada tubuh Yosan, prosedur tersebut tetap dijalankan secara kejam demi memindahkan sebagian organ hatinya ke tubuh Yeon Chun. Tak lama berselang, keesokan harinya tim utusan Chunhua mulai bergerak lebih agresif. Mereka berhasil menculik Gisung, Gidong, dan Sonyeo. Namun ketika mereka menangkap Wanseo yang sedang bersama Jongmin, mereka justru kewalahan. Saat Jongmin berupaya melindungi putrinya, Wanseo diam-diam memakai kekuatannya. Jongmin yang tidak mengetahui hal itu mengira dirinya kuat dan berhasil menaklukkan para penyerang dengan kemampuan sendiri. Di sisi lain, Gisung, Gidong, dan Sonyeo dijebloskan ke dalam sebuah sel khusus. Gisung dibius agar tetap tertidur, sementara kedua tangan Gidong disegel supaya ia tidak bisa menggunakan kekuatannya. Pada saat yang sama, Chunhua meluapkan kemarahannya kepada Dr. Song karena dianggap telah berpihak kepada Yeon Chun. Akibat konflik tersebut, rencana Chunhua untuk menguasai organ para manusia super perlahan mulai terhambat. Namun kemarahannya berubah menjadi keterkejutan ketika ia melihat kondisi ayahnya yang kini tampak sepenuhnya muda dan bugar. Perubahan itu ternyata merupakan efek langsung dari transplantasi hati milik Yosan. Inilah alasan Dr. Song memilih membantu Yeon Chun. Sementara itu, ketika Yeon Chun tengah sendirian, ia tiba-tiba terseret ke dimensi lain dan berhadapan dengan sosok misterius yang diakini sebagai Super Alpha. Setelah berhasil menahan serangan makhluk tersebut, ia pun kembali ke dunia nyata. Dalam kondisi baru dengan tubuh yang jauh lebih muda, ia mulai menyadari bahwa dirinya kini memiliki kekuatan tambahan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Saat hendak memeriksa tahanan para manusia super yang ditangkap Chunhua, beberapa penjaga yang tidak mengenalinya justru mencoba menghadang. Namun tanpa kesulitan berarti, Yeon Chun menghajar mereka menggunakan kekuatan barunya. Setelah itu, Yeon Chun langsung mengincar kornea Gidong. Ia berharap Dr. Song bersedia kembali membantunya melakukan transplantasi. Beruntung, sebelum prosedur tersebut dimulai, Gidong masih sempat menjentikan jari kakinya. Dalam hitungan detik, ia berhasil mengirimkan lokasi mereka kepada Wanseo, sekaligus membuka sel tempat Jisung dan Sonyeo ditahan. Singkat cerita, Yeon Chun berhasil mentransplantasi salah satu kornea milik Gidong ke matanya. Sejak saat itu, ia mampu memanipulasi perangkat elektronik hanya dengan menjentikan jari. Sementara itu, Gidong dipindahkan ke ruangan yang sama dengan Yosan. Di sana, Gidong terlihat terpukul akibat kehilangan satu korneanya. Namun Yosan berusaha menenangkannya dan berjanji akan mencari cara untuk memulihkannya ketika situasi sudah memungkinkan. Tak lama kemudian, Wanseo menerima pesan lokasi dari Gidong. Bersama Jongmin, ia pun segera menuju fasilitas tempat teman-temannya ditahan.
Pada saat yang sama, Yeonchun menggelar sebuah acara besar untuk memamerkan tubuh mudanya di hadapan para pengikut sektenya. Di sana, Yeonchun membuat seluruh jemaah terkejut karena mampu menyembuhkan berbagai penyakit mereka. Ia bahkan bisa menetralisir efek samping kekuatannya hanya dengan meminum air putih, sama seperti Yosan. Para pengikutnya pun mulai memujanya bak seorang dewa. Namun euforia itu mendadak terhenti ketika Yeonchun merasakan kehadiran Wan Seo yang semakin mendekat ke lokasi acara tersebut. Begitu berhadapan langsung, Wan Seo tanpa ragu menyerang demi melindungi Jongmin. Setiap luka yang diterima Yeonchun selalu pulih kembali hanya dengan meminum air putih. Pada titik ini, Wan Seo mulai menyadari bahwa ia sedang menghadapi gabungan kekuatan milik Yosan dan Gidong. Karena itu, ia dengan tegas melarang Yeonchun menyentuh ayahnya, sebab ia tahu Yeonchun mampu menyedot energi kehidupan dari siapapun yang disentuhnya. Beberapa detik kemudian, Sonyeon dan Jisung yang berhasil melarikan diri akhirnya muncul. Mereka saling meluapkan kelegaan, lalu tanpa ragu melontarkan ucapan menantang ke arah Yeonchun. Tindakan itu langsung memicu amarah Yeonchun, dan pertarungan pun tak dapat dihindarkan. Di tengah kekacauan, Wan Seo sempat mengevakuasi Jongmin yang nyaris nekat menyerang Yeonchun secara langsung. Sementara itu, Jisung juga berusaha menahan Yeonchun. Dalam satu momen, Jisung berhasil melempar Yeonchun dengan hembusan angin yang jauh lebih kuat dari biasanya. Ternyata peningkatan kekuatan itu terjadi karena Sonyeon tanpa sadar memindahkan sebagian kekuatan Wan Seo ke tubuh Jisung saat mereka saling berpegangan. Namun setelah pulih, Yeonchun segera membalas. Ia menyudutkan Jisung dengan satu sentikan tepat di jidatnya, lalu menangkap Sonyeon. Dari sentuhan tersebut, Yeonchun akhirnya memahami kekuatan Sonyeon yang sesungguhnya, yaitu kemampuan memindahkan kekuatan super dari satu tubuh ke tubuh lainnya. Menyadari hal itu, Yeonchun melihat Sonyeon sebagai jalan pintas untuk memperoleh kekuatan Wan Seo dan Jisung tanpa perlu mengambil organ mereka. Ia pun memaksa Sonyeon menuruti perintahnya dengan ancaman akan membunuh teman-temannya jika menolak. Dalam situasi genting itu, Wan Seo berhasil melancarkan serangan balik saat perhatian Yeonchun teralihkan oleh upaya pelarian Gidong dan Yosan. Serangan tersebut memberi Sonyeon celah untuk menentang perintah Yeonchun. Tak lama kemudian, Yeonchun mengungkap ambisinya untuk menjadi dewa abadi dengan mempertahankan tubuh mudanya sekaligus merebut seluruh kekuatan manusia super yang tersisa. Pertarungan pun kembali pecah ketika Wan Seo mulai terdesak. Gidong kemudian menjatuhkan berbagai benda berat untuk menghambat pergerakan Yeonchun. Meski cukup efektif, serangan tersebut turut merusak area sekitar dan memicu kemunculan robot listrik, yang membuat Gidong teringat kembali pada kenangan kelam masa kecilnya. Di tengah kekacauan itu, Yeonchun tetap mampu bangkit dan kembali menekan mereka tanpa ampun. Yeonchun pun memerintahkan Sonyeon untuk kembali memindahkan kekuatan Wan Seo dan Jisung ke dalam tubuhnya. Namun demi membalikan keadaan, Sonyeon justru memanfaatkan kemampuannya sendiri untuk memindahkan sebagian kekuatan Yeonchun ke tubuh Wan Seo. Dengan kekuatan yang meluap, Wan Seo bangkit dan melancarkan perlawanan epik, hingga berhasil menjatuhkan Yeonchun. Setelah Yeonchun jatuh, Gidong segera fokus pada gelombang listrik besar yang berisiko memicu kebakaran hebat. Sonyeon kemudian memindahkan kekuatan dari ketiga temannya ke tubuh Gidong, agar ia cukup kuat untuk menetralkan energi tersebut. Akhirnya,
upaya itu berhasil. Setelah keadaan aman, Sonyeon bersiap untuk mengembalikan kekuatan masing-masing kepada pemiliknya. Di tengah proses tersebut, Yeonchun tiba-tiba bangkit kembali dan mencoba merebut kesempatan untuk mengambil kekuatan mereka. Namun Wanseo sudah siap. Dengan memanfaatkan Jongmin sebagai pengalih perhatian, Wanseo melancarkan serangan penentu hingga Yeonchun benar-benar tumbang. Begitu kekuatannya padam, tubuh Yeonchun kembali menua seketika dan menjadi sangat lemah. Gidong pun mengirim Yeonchun kembali ke panggung sektenya sebagai hukuman atas semua perbuatannya. Para pengikut yang sebelumnya memujanya kini hanya bisa menyaksikan pemimpin mereka berdiri dalam rasa malu dengan tubuh tuanya. Setelah semua kembali tenang, kelompok Wanseo duduk bersama dan berbincang santai. Dari percakapan itu muncul ide untuk membentuk tim superhero pertama mereka. Mereka pun sepakat menamakan kelompok tersebut Alpha 5. Dan kisah mereka pun berakhir dengan momen penuh kemenangan. Itulah alur cerita film High Five yang penuh ketegangan dan aksi menegangkan. Semoga kalian terhibur dan ikut merasakan setiap momen dramatisnya. Mohon maaf jika ada kekeliruan dalam penyampaian atau penyebutan nama. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya bersama Kembang Sarjana Film.